Mahal banget, mulainya aja segitu. 110 juta. Ini tujuan kita ke sini. Kalau belajar teknik ini, keluarga Zam bisa naik ke level tertinggi. 200 juta. Wow. Aku males naikin harga dikit-dikit. Aku tawar 1 miliar. Tuan muda keluarga Tama. Gila juga. 1 miliar. Cuma keluarga Tama yang mampu kayak gini. Perlu aku pinjemin nggak? Kamu, udahlah. Keluargamu juga nggak kaya. Gak usah ikut-ikutan. Lawan aja dia. 1,2 miliar. 1,2 miliar. Ada yang lebih tinggi? Semuanya, ini teknik terlarang tingkat atas yang langka. Apalagi ini teknik peninggalan Guru Suradi. Kalau kelewat sekarang... 3 miliar. Kak, harta kita paling cuma 1,5 miliar. Keluarga Tama... Padahal sudah latihan pedang pembasmi abadi. Energi pedangnya juga sempurna. Tapi tetap belum bisa ngelukain dia. Iblis besar ini nggak ada tandingannya. Kalau nggak kita singkirin, seluruh dunia bakal dalam bahaya. Orang berjubah hitam itu emang agak lemah sih, tapi cukup buat latihan. Kalau bisa ngalahin dia, tugasmu hari ini beres. Beneran lemah? 3 orang tadi kayaknya kalah semua. Hei, mereka bertiga lebih lemah. Sudah, cepat sana. Sana. Ayo. Baru 2 serangan udah tepar. Memang lemah. Boleh aku tahu nama guru? Guru apa? Cuma ngalahin orang lemah kok. Ya! Dia bilang iblis besar itu lemah. Ada apa ini? Ada apaan itu? Cepat cari tahu soal guru itu. Siapapun yang bisa kasih info, aku akan memberikan apapun. Kalian juga cepat cari. Kalau guru mau gabung sama kita, semua ilmu rahasia sekte Kuta boleh buat dia. Istana 100 bunga. Kalau guru tertarik sama kita, dia boleh pilih semua murid istana 100 bunga. Hah, sama aku juga boleh. Oh, Yandi, masa butuh 2 serangan buat ngalahin jubah hitam itu? Lemah banget. Latihan lagi? Iya, lemah banget. Baik, Guru memang benar. Guru, sudah 8 tahun aku di sini. Waktu masih di bawah, aku pengen banget masuk Serikat Abadi. Dan ujian masuk 10 tahunannya mau diadakan. Meski kemampuanku masih kurang, aku mau coba. Serikat Abadi, mau gabung ke sana? Hei, punya mimpi itu bagus kan? Masih muda juga, masa dia selamanya di sini? Yandi, pergilah. Tapi ingat, gimana pun tempat latihanmu, kami bakal terus mendukungmu. Ah, makasih, Guru. Anak nakal, nih buat kamu. Loh, cuma giok tua. Apa katamu? Kamu ini, itu kesayangan guru keduamu tahu. Simpan baik-baik. Ya sudah Yandi, pergilah. Sana. Sudah cepat sana.
Giok hijau yang bisa bikin kaya malah dianggap remeh. Begitu Yandi turun gunung, dunia persilatan pasti gempar. Yandi, 35 tahun. Kak Yandi, Gandis? Kok kamu di sini? aku nunggu 8 tahun, Kak. Kakak kan mau masuk Serikat Abadi, makanya aku nungguin di sini. Gandis? Jadi itu alasan Gandis nolak aku terus. Ternyata lagi nungguin lelaki kampungan ini. Gandis, kamu jangan ngerendahin diri gitu. Kak Yandi, dia anak dari keluarga pendekar. Latar belakangnya kuat. Gak apa-apa. Hah? Sudah 30 tahun lebih masih mau ikut ujian? Tahu nggak, kalau di atas 30 itu efek latihannya bakal turun drastis. Apalagi kalau kamu sudah umur 35. Masa masih mau latihan? Setua itu masih ikut ujian. Pasti waktu muda sering gagal. Meski sekarang dikasih kesempatan lagi, belum tentu bisa lulus ujian. Diam! Emangnya kenapa sih? Selama dia mau, gak ada kata terlambat. Gandis, meski dibelain, dia nggak bakal masuk Serikat Abadi. Aku jamin. Yandi, masa butuh 2 serangan buat ngalahin jubah hitam itu? Lemah banget. Dia ada benarnya. Mungkin aku nggak bakal lulus. Jangan ngomong gitu. Kakak pasti bisa. Salam Ketua Liam! 3 hari lalu, ada guru yang bantuin Serikat Abadi ngebunuh pimpinan Sekte Raja Iblis. Berkat itu nggak ada korban di Serikat Abadi. Atas perintah 3 guru besar, ujian kali ini hanya akan menerima 1 orang saja. Dan siapapun yang bisa ngasih info tentang guru misterius itu bisa langsung masuk Serikat Abadi. Apa ada yang tahu sesuatu? Kamu tahu nggak? Guru misterius. Kak Yandi, nanti aku bantu cari juga. Biar kakak masuk. Gandis, makasih banyak ya. Baiklah, ujian masuk Serikat Abadi dimulai! Tahap pertama, ujian bakat. Semakin terang cahaya bola ujiannya, makin bagus bakatnya, makin tinggi potensinya. Maaf, Ketua Liam. Kalau ada orang umurnya 30 lebih dan baru ikut ujian, potensinya itu tinggi atau malah rendah? Di dunia kultivasi, makin awal mulai, makin bagus. Kalau udah tua baru mulai kultivasi, bakat dan potensinya pasti bakal turun jauh. Kenapa? Di sini ada yang 30 lebih. Ada. Dia orangnya. Umurnya 35. Catat ya, yang umurnya di atas 30 nggak boleh ikut ujian. Kamu, paling akhir aja. Aku dulu. Bakat rendah. Bakat rendah. Bakat menengah. Dasar payah. Lihat aku. Apa itu? Hebat. Dia ngeledakin 2 bola ujian. Bakat tingkat tinggi. Masa depan cerah ini. Makasih banyak, Ketua Liam. Yang terakhir, Yandi.
Orang kampung, aku akan lihat baik-baik gimana kamu mempermalukan diri. Orang kampung mana punya bakat. Kalau punya, aku makan bola ujian sekarang. Ya segitu doang kemampuannya. Satu bola pun gak nyala. Nggak bereaksi juga. Nggak punya bakat. Baru kali ini aku lihat orang sepayah ini. Yandi, gak punya bakat. Kelas rendah. Dengan kemampuan begitu, masih berani ikut ujian. Nggak tahu malu. Iya, yang bisa masuk serikat abadi itu cuma orang jenius. Dia pikir dia siapa? Aku emang masih lemah. Bikin malu ketiga guruku. Aduh, kan sudah aku bilang. Orang kampung kayak dia nggak punya kekuatan spiritual. Umurnya juga sudah tua. Kamu pikir punya potensi? Hah? Mending kamu pergi dari sini. Biar nggak buang-buang waktu semua orang di sini. Karena kamu gak punya bakat, mending gak usah ikut ujian selanjutnya. Tunggu! Paman Liam, sejak dulu, gak pernah ada peserta yang diusir. Kalau ngelanggar aturan, nanti guru marah. Bakal susah jelasinnya. Maaf ya. Kamu pasti kecewa. Gadis, sampah kayak dia mana bisa latihan kultivasi? Kamu sampai ngelawan ketua Liam demi sampah ini. Apa dia layak? Gandis, kamu putri serikat abadi. Paman gak mau berdebat. Tapi kamu harus ingat. Kamu sama Taufik itu sudah dijodohin. Jadi jangan dekat-dekat pecundang payah itu. Biar hidupmu gak rusak gara-gara dia. Kalau dulu gak ada Kak Yandi, aku udah mati. Di hatiku, Kak Yandi yang paling baik. Paman Liam, entah karena kasihan sama aku, atau demi peraturan, biarin Kak Yandi ikut ujian. Selanjutnya, tes kekuatan spiritual. Awas kamu ya. Hari ini, ujian serikat abadi dimulai. Terus kenapa? Ada jenius hebat yang muncul. Tanda jiwaku di bola ujian itu hancur. Berapa banyak? Semuanya. Oh, Tuhan kasihan sama aku. Ngirimin jenius luar biasa begini. Aku harus ke sana. hei, jenius level ini kamu sanggup ngajarinya? Mending kasih ke aku. Aku aja yang ngurus. Loh, Minggir. Jangan rebutan. Ini tes kekuatan spiritual. Pengendalian kalian akan diuji. Serang lonceng Kaisar Timur pakai energi spiritual. Makin keras suaranya, makin bagus energinya. Lonceng Kaisar Timur, Emangnya lonceng apa itu? salah satu senjata dewa zaman kuno. Yang bisa bunyiin, entah orangnya hebat banget, atau jenius tingkat tinggi yang jarang ada. 10 ketua serikat saja, cuma bisa ngeluarin suara lemah. Kamu kan gak punya bakat. Pasti gak punya energi spiritual juga kan? Menurutku, mending gak usah tes deh. Hah? Aku dulu. Pemecah langit. Jurus ini butuh kontrol energi yang cukup biar berhasil. Tapi, energi rendah. Ya!
Energi sedang. Energi rendah. Selanjutnya. Aku bakal tunjukin seburuk apa kamu menilai orang. Mantra tingkat lanjut. Tangan 1000 ilusi. Taufik masih muda. Memang pantas disebut jenius. Ini mantra tingkat lanjut. Kok lemah banget? Bagus. Hebat. Hebat juga. Bagus. Suaranya nyaring dan keras. Ini energi tingkat atas. Bagus sekali. Selemah ini energi tingkat atas. Masih mau ikut? Biarin saja. Aku pengen lihat gimana dia permaluin dirinya. Mulai saja. Kak Yandi, pasti bisa. Lonceng Kaisar Timur pecah. Jejak jiwaku di dalamnya juga hancur. Loh, bukannya itu harta pusaka Serikat Abadi? Kok bisa pecah? Kamu nggak tahu. Tas kedua kami nyerang lonceng Kaisar Timur. Makin keras suaranya, makin besar energinya. Tapi belum pernah ada yang sampai ngancurin lonceng. Siapa dia? Lonceng Kaisar Timur pun hancur. Kayaknya dia yang mecahin bola ujian tadi. Kalau penguji sampai ngelepasin orang sehebat ini, aku habisi mereka. Loh, penguji Serikat Abadi itu bukannya murid inti yang kamu bimbing sendiri. Kalau ini aja nggak kelihatan Serikat Abadi, berarti payah banget. Kalau orang kalian gak bisa lihat, aku gak keberatan menerima sejenius itu. Sekte Kuta juga siap kok buat nerima dia. Anak jenius ini milikku. Awas saja kalian. Pulang aja sana, tanam sayur. Payah banget. Payah. Gak keluar suara tuh. Lain kali, jangan asal terima orang. Buang-buang waktu saja. Kamu ini payah banget ya. Aku bener-bener gak nyangka. Pulang. Gandis, kayaknya aku masih harus belajar lagi. Kak Yandi, kakak kan sudah di sini. Jangan pergi. Iya tuh, ngapain pergi? Lanjut saja. Harga dirimu juga sudah habis. Gak apa-apa lah, malu dikit. Gandis, lihat aku. Aku punya kekuatan serta bakat yang hebat. Semua keluargamu pengen kamu cepat nikah sama aku. Sedangkan sampah ini sama sekali nggak sebanding sama aku. Ngapain juga buang-buang waktu buat dia? Selama kamu nurut sama aku, dengan kekuatan keluarga Tama, aku jamin aku bisa ngasih kamu semua yang kamu mau. Apa sih? Pergi sana. Kamu... Gandis, kayaknya kamu udah naksir berat sama si sampah itu. Oke, di ujian selanjutnya, kamu lihat baik-baik. Gimana dia mati? Sudah. Tahap ketiga, silakan masuk. Tuan Hendra. Salam, Tuan Hendra. Paman, Taufik, lumayan juga kamu. Pas sudah masuk harus giat ya, nggak boleh malas. tenang aja. Ujian ketiga ini, semua peserta akan lawan aku. Kalau kalian bisa nahan 2 serangan sihirku, berarti lulus. Paman,
Gandis itu kan calonku. Tapi orang kampung itu ngerebut dia dari aku. Jadi pas duel nanti, tolong ya paman, supaya dia... Lihat saja. Satu jurus cukup buat bunuh dia. Tapi ini nggak ngerepotin paman kan? Hei, aku kan murid terakhir guru besar. Setelah beliau, aku yang terhebat. Bunuh anak kampung itu. Sama aja kayak bunuh lalat. Gawat. Aku lupa ujian ketiganya bakal ngelawan muridku, si Hendra. Hendra murid kesayanganmu. Tenang, dia pasti tahu batas. Si jenius itu pasti aman. Aku justru khawatir sebaliknya. Nanti malah Hendra yang bisa mati. Kalau gitu ayo cepat. Siapa tahu masih sempat. Ayo. Hendra ini posisinya tinggi banget. Tepat di bawah 3 guru besar. Aku nggak yakin bisa nahan dia. Lihat dulu aja. Serikat Abadi, gak sembarang orang bisa masuk. Pertarungan ini dibuat untuk menyaring orang-orang yang mau nyelundup masuk ke sini. Siapa duluan? Aku duluan. Ya ampun. Pak Hendra kuat sekali ya. Padahal salah satu yang terkuat. Tapi masih gak sanggup nahan Tuan Hendra. Beliau kuat banget. Kita nggak bakal bisa. Aku! Iya! Beneran kekosongan. Buruan pergi. Akhirnya ada yang sanggup nahan jurus Tuan Hendra. Jurus tingkat rendah, penerang kekosongan. Daya serangnya nggak seberapa. Kayaknya Tuan Hendra masih nahan diri pas kelawan juniornya. Katanya dia kuat banget. 2 babak ini biasa aja. Lemah banget. Taufik, coba kamu. Tunjukin ke mereka seberapa kuat kamu. Siap. Kekuatan Taufik hampir setara sama murid-murid inti. Tapi kekuatannya masih jauh di bawah Tuan Hendra. Baru beberapa bulan, kekuatan Taufik udah makin hebat aja. Telapak reinkarnasi, jurus tingkat menengah, dan punya daya hancur yang kuat. Materi ujian Tuan Hendra udah naik level. Sampai sekarang, beliau cuma pakai 10% kekuatannya. Aku pun sampai nggak bisa baca kekuatan dia. Bagus. Taufik berhasil nahan 2 jurus. Kamu lolos. Kak Yandi, kakak bisa terluka. Kita pergi saja yuk. Menurutku, dia nggak sehebat itu. Hah? Heh, tahu apa kamu? Kamu paham jurus Tuan Hendra? Tapi seriusan, dia biasa aja. Sombongnya. Udah gak ada dia. Iya. Dasar sampah. Apa katamu? Kak Yandi, sudah diam. Tuan Hendra, kami mundur. Kak Yandi nggak ikut. Gandis, biar aku coba. Kak Yandi, Tuan Hendra itu di bawah guru besar. Kekuatannya luar biasa. Kakak pasti nggak akan bisa nahan. Sudahlah,
Bajar kan nggak perlu di sini. Mau mundur ya mundur aja. Kamu kira ini tempat apa? Benar. Beraninya ngomong sembarangan soal beliau. Kamu nggak menghormati Serikat Abadi ya? Cepat, masuk ke arena. Biar aku tunjukin. Hebatnya Serikat Abadi. Gandis, nggak apa-apa. Mau mati ya? Tuan Hendra gak bakal ngebiarin kakak. Gandis, kalau kamu mau nikah sama Taufik, mungkin aku bisa nggak ngehajar dia sampai mati. Benar tuh. Gandis, kalau kamu nikah sama Taufik, nanti keluargamu pasti melesat tinggi banget. Iya kan? Sekalian nyelamatin nyawa pecundang itu. Menurutku, bukannya ini ide yang bagus? Benar. Betul. Lihat sampah itu. Dari atas sampai bawah. Mana pantas sama kamu. Dengan kemampuannya itu, Paman Kentut saja pasti dia tepar. Tapi kalau kamu mau sama aku bisa minta Paman buat nggak meduliin dia. Gimana? Gandis, kalau kamu masih ngeyel terus kayak gini, jangan salahin aku kalau ngapa-ngapain kamu ya. Beraninya? Kak Yandi, Walau aku mati hari ini, jangan harap bisa nyentuh Gandis. Kak Yandi, cepat turun. Berani juga kamu. Sayangnya, Ujian dimulai. Dia kan gak bisa apa-apa. Berani juga dia ke situ ya. Ini mah dia nyari mati. Bodoh banget sih. habis ini biar kulihat baik-baik. Gimana kamu mati? Bocah sialan. Mati kamu. Kak Yandi, cepat lari. Lari. Kalau udah ke arena, nggak bisa mundur lagi. Ya. Formasi pedang ilahi. Itu teknik tertinggi. Bahkan tulangnya pun gak bakal tersisa. Sekali jurus ini keluar, kamu bakal hancur jadi debu. Gara-gara kamu bikin marah aku. Segitu doang. Ini yang kalian sebut teknik tingkat tinggi. Apa katamu? Sombong banget. Mati kamu! Mustahil! Apa itu? Mana mungkin? Ilmu tingkat atas, formasi pedang ilahi, bisa hancur gitu aja. Nggak masuk akal. Dia kan nggak punya kemampuan. Mana mungkin bisa kayak gitu? Kak Yandi, kakak. Ternyata jauh lebih lemah. Sengaja kalah ya? Nggak serius. Kamu dasar sialan. Ternyata memang ngalah. Tuan Hendra terlalu baik. Nggak ngelawan sepenuhnya. Kalau nggak, Yandi pasti udah mati. Tuan Hendra, gak usah ngalah ke dia. Tunjukin kekuatan aslimu. Galau apa aja sih? Aku pikir arwahku udah terbang ke langit. Untung nasibku masih bagus. Iya, Paman. Hajar dia sekeras mungkin.
Sialan, ada banyak yang lihat. Gak boleh bikin malu. Hei bocah, katanya kamu gak punya bakat dan juga energi spiritual. Makanya aku tahan jurusku. Sekarang, aku kasih kesempatan. Cepat pergi. Kalau enggak, gerakan selanjutnya bisa bikin kamu mati. Beneran ngalah ya? Tapi aku nggak butuh. Padahal belum sampai, tapi meridian di tubuhku berhenti. Kalau sampai kena pukulan itu, kayaknya aku bakal mati. Makhluk kuat ini dari mana ya? Kok aku gak pernah denger? Apa barusan? Kok bisa? Ya, kamu terlalu lemah. Gak pantas membuat jurus kedua. Apa? Meski maksa nerima seranganku yang kedua, kamu gak bakal lolos. Kenapa? Ujian ini menguji kekuatan menyeluruh. Dan kamu paling bawah. Meski beruntung bisa nahan 2 serangan Tuan Hendra, tapi peringkat kekuatanmu masih tetap di bawah. Jadi, yang lolos ujian kali ini, peringkat 1 secara keseluruhan, yaitu Taufik. Wah, hebat ya. Hebat. Orang kampung, kamu itu nggak punya kemampuan. Aku udah bilang kan, kamu pasti nggak akan lolos. Cepat pergi. Kenapa? Mau berantem? Dengan kemampuanmu itu, 1 jempolku saja bisa ngabisin kamu. Udah. Anak muda, aturan tesnya memang kayak begitu. Mending pulang aja. Loh, Paman, kok malah jadi sopan ke dia? Orang kampung kayak dia itu bisa ketemu kita aja. Udah keberuntungan buat dia. Cepat pergi! Diam kamu. Kak Yandi. Pergilah, kembali 5 tahun lagi. Aku tunggu di sini. Gandis, aku memang lemah. Gak punya kemampuan. Ngecewain kamu. Gak usah nunggu aku. Aku gak pantas. Sampah, harusnya tahu diri. Mau ngumpet di mana kamu, hah? Kak Yandi, aku bakal tetap nunggu. Udah. Ujian hari ini sudah selesai. Semua bubar. Nggak ada yang boleh pergi. Salam, Guru Besar! Siapa yang menghancurkan bola ujian dan lonceng Kaisar Timur? Cepat tunjukkan dirimu. Siapa peringkat 1 kali ini? Guru besar, dia adalah Taufik. Saya orangnya. Bukan dia. Guru, peringkat 1-nya Taufik dari keluarga Tama. Hah? Mereka mana punya kemampuan kayak gitu? Semua peserta ada di sini. Ada semua. Semua di sini. Ada 1 yang pergi. Siapa itu? Namanya Yandi. Kalau semua yang di sini bukan orangnya, berarti ya orang itu. Di mana dia? Guru besar, si Yandi itu gak punya bakat dan energi spiritual. Selama aku hidup, belum pernah lihat bakat sejelek itu. Sampah kayak dia.
Berani-beraninya ikut ujian masuk. Harga diri Serikat Abadi kita jadi jatuh. Dia sudah diusir olehku dan Tuan Hendra. Apa? Kalian ngusir dia? Mohon maaf, Guru. Kenapa dia? Kenapa ya? Apa kalian semua buta? Kalau Yandi itu sampah, berarti kalian lebih rendah dari sampah. Hendra, selama ini aku udah membimbingmu. Kenapa kamu gak bisa lihat kehebatannya? Apa ajaranku sia-sia? Dan kamu juga. Malah ngusir permata gitu aja. Kalau sampai Yandi yang jenius itu dilewatin, ngebunuh kamu pun gak cukup. Jenius? Ampun, Guru. Ampun, Guru. Cepat cari dia. Bawa Yandi ke sini dengan penuh rasa hormat. Kalau kalian gak berhasil, bawa kepala kalian. Baik, kami pergi sekarang. Taufik memberi salam, leluhur. Taufik, aku udah bilang kan, kalau keluarga nggak dalam bahaya besar, jangan panggil aku. Leluhur, kesempatanku gabung ke serikat mau direbut sama pecundang. Ini masalah gawat buat keluarga Tama. Jadi, tolong singkirin dia. Kalau berhasil bergabung, keluarga Tama pasti bakal jaya sampai 1000 tahun. Cuma soal itu. Saya mohon leluhur, bantu keluarga Tama untuk balas dendam. Cuma sampah kayak dia. Dengan satu jari, aku bisa bikin hancur jiwa raganya. Kamu Yandi, Siapa kamu? kamu bakal mati. Buat apa nanya? Wah! Kak Yandi, awas! Kak Yandi, Gandis? dia leluhur keluarga Tama. Kemampuannya setara guru besar. Kita nggak punya masalah. Kenapa diserang? Emang perlu alasan buat nginjak semut. Meski kekuatan kita beda jauh, nggak akan aku biarin. Kak Yandi, kamu bukan tandingannya. Cepat pergi! Guru besar Serikat Abadi lagi nyari dia. Kalau dia dibunuh, berarti nyari musuh. Memangnya aku takut, ha? Kak Yandi, ini semua salahku. Cepat pergi. Cepat pergi. Gandis? Gandis? Aku bunuh kamu! Kamu akan segera nyusul dia! Siapa kamu? Beraninya nyentuh muridku. Mau mati, ha? Kalian bertiga guru dari sampah ini. Masa ngajarin murid selemah ini? Kalian juga pasti sama lemahnya. Cukup gerakan jari aja, aku bisa ambil nyawamu. Guru! Lepasin dia! Lawan aku! Serang saja coba. Kalau berhasil, aku jadi anakmu. Ngeyel banget. Beneran mau mati ya? Kalian ini siapa? Mana mungkin sebutir kacang
Hampir bikin aku mati. Kenapa aku nggak pernah dengar tokoh sehebat itu? Muridku itu anaknya penurut, nggak pernah punya musuh. Coba jelasin alasanmu. Kalau enggak, kamu akan mati tanpa kuburan. Kami ini penakluk iblis dari keluarga Tama. Awas saja kalian. Keluarga Tama, itu andalanmu. Kamu ngeremehin keluarga Tama. Ngelawan dia nggak bisa. Tapi kalau kamu... Apa? Lemah banget. Dia nggak luka sedikit pun dari serangan leluhur. Kalian ini siapa? Kau hebat banget. Kamu nggak perlu tahu. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Tombak Bilar tanda jiwanya nyala. Kakak yang mulia sudah muncul. Nyala tanda jiwanya terang sekali. Kayaknya dia lagi bertarung sengit. Dan juga sedang marah besar. Cepat, cari dia. Temukan kakak. Siap. Guru. Kak Yandi, Gandis? Aku kira kamu. Syukurlah. Kak Yandi, aku kan janji nemenin kakak. Terus ayah ibuku juga mau ketemu kakak. Tapi aku masih lemah. Bahkan gagal ujian. Apa aku layak? Kak Yandi, bola ujian itu kakak yang hancurin kan? Guru bilang aku lemah banget. Mana mungkin aku? Tenang aja, ada aku. Mereka pasti nggak masalah. Hei bocah, mau ke keluarga Chan? Jadi kamu anaknya Cherry? Hah? Sudah besar ya? Anda kenal ibuku? Kisah lama. Pergilah. Hati-hati. Serasi sekali. Cuma takutnya bakal kayak seseorang. Kak, aku nggak tenang deh. Kita ikutin yuk. Sekalian, biar hati kakak lebih lega. Ayah, ibu, Paman, Bibi. dia Kak Yandi. Waktu aku keluar latihan, dia banyak bantu aku. Katanya kamu ikut ujian ya. Nggak punya bakat sedikit pun. Dan nggak punya energi spiritual. Benar. Meski masih lemah, aku rajin latihan sama guruku. Aku pasti jadi kuat. Kalau ngajarin murid kayak kamu, berarti kekuatan mereka paling cuma setara tukang bersih-bersih di keluarga Chan. Ayah, Aku juga nggak tahu kekuatan mereka, tapi mereka baik. Kamu polos dan jujur. Sepertinya gurumu juga kayak gitu. Kalau boleh, aku mau ketemu. Ngapain ketemu? Oh, Kalau ketiga gurumu selemah itu, seperti apa latar belakang keluarga mereka? guruku hidup bertapa.
nggak ngurusin duniawi. Jadi, aku juga nggak tahu. Berarti nggak punya dong. Gurumu itu nggak punya kekuatan dan keluarga berpengaruh. Dan kamu nggak punya bakat. Masa depan suram. Coba kamu pikir. Pantas gak sama putriku? Ayah, jangan gitu. Diam kamu. Cuma gara-gara sampah yang nggak punya kemampuan dan latar belakang ini, kamu berani nolak Taufik? Keluarganya, keluarga teratas persekutuan penakluk iblis, nolak keluarga Tama. Sama aja kayak nolak kesempatan emas buat keluarga kita. Meski keluarga Chan bukan keluarga kelas atas, tapi masih termasuk persekutuan penakluk iblis. Kalau Gandis dan Taufik bisa menikah, suatu kebanggaan buat keluarga Chan. Tapi kalau dia sama kamu, malah jadi aib keluarga kami. Hafiz, meskipun begitu, Gandis gak akur sama mereka. Dia gak bakal bahagia. Dibanding nasib keluarga kita, apa artinya kebahagiaan dia? Gandis, Seorang lelaki yang gak punya kekuatan atau latar belakang juga pasti gak pantas suka sama orang. Salahin tuh dirimu sendiri. Bagus. Bagus sekali. Pak Tama, Loh, kok ada kamu? Ngapain ngomong sama orang kampung? Hafiz, Taufik sama Gandis kan saling suka. Hari ini aku bawa Taufik buat ngelamar dia. Gimana menurutmu? nggak boleh. Diam! Emang kamu siapa? Ngapain kamu nyela orang? Paman Hafiz, aku sadar aku ini masih lemah. Tapi aku mau ingetin satu hal. Mereka bukan orang baik. Hendra pernah mau bunuh aku sama Gandis. Gandis, ada apa? Kamu gak apa-apa? Tenang, Bu. Gak apa-apa. Gurunya Kak Yandi yang nyelamatin aku. Bocah sialan, ngomong apa kamu? Adikku itu kekuatannya udah hebat. Kalau dia mau bunuh kamu, kamu pasti sudah mati. Ya kan, Hafiz? Iya benar. Tuan Hendra itu luar biasa. Kayaknya dia cuma lagi bercanda. Kamu nggak rela kehilangan Gandis, makanya ngebohong gitu, iya? Ayah, yang benar saja. Awalnya aku kira kamu cuma sampah rendahan. Aku nggak nyangka pola pikirmu selicik ini. Beraninya ngefitnah Tuan Hendra. Bocah sialan, kamu mau adu domba kami ya? Dasar manusia jahat. Tuan Taufik, perjodohan keluarga kita jangan sampai rusak gara-gara dia. Bulan purnama nggak mungkin kalah sama kunang-kunang. Aku malas berurusan sama orang kampung. Tuan Taufik, besok kamu bisa kok nikah sama Gandis. Hah? Ayah, Ibu, aku gak mau. Kamu beruntung loh bisa nikah sama Tuan Muda Taufik. Sampah kayak Yandi ini. Bahkan gak layak jadi pembawa sepatunya. Paman Hafiz, aku ini nggak bakal lemah selamanya. Sekarang aku rajin latihan kok. Tolong kasih aku waktu. Aku pasti layak buat Gandis. Sampai kapanpun kamu gak bisa nyamain anakku. Kodok jelek mimpi mau dapetin angsa. Paman Hafiz, aku mohon. Kasih aku waktu. Aku pasti bisa jadi kuat. Meski kamu sudah bukan sampah lagi, asal-usulmu itu masih kalah jauh sama Tuan Taufik. Keluar! Dengar gak orang kampung? Pergi sana. Siapa bilang dia nggak pantas? Siapa itu? Guru, ngapain kesini? Kami takut nasibmu kayak orang itu. Ternyata selingkuhan itu. Ngajarin murid sampah kayak gini, kalian pasti nggak sehebat itu. Waktu perang lawan iblis dulu, Tambo nempel di belakangku terus.
sampai ngompol ketakutan. Orang supaya dia punya keturunan juga ya. Kamu kenal kakekku. Kalian ini siapa? Siapa kami itu nggak penting. Yang penting itu, soal Gandhi sama Yandi, itu urusan kami. Suradi, dulu kita juga saingan, tapi kamu nggak pernah menang. Sekarang, kamu malah ngajarin itu ke muridmu? Sayangnya, kamu salah pilih lawan. Kamu nggak tahu kedudukan keluarga Tama? Kedudukan apa? Persekutuan penakluk iblis dibentuk 10 keluarga dan juga serikat abadi. Dan keluarga yang paling atas adalah keluarga Tama. Kalau Pak Tama ngasih perintah, seluruh pasukan serikat bakal nurut. Kalau kalian nggak mau mati, cepat bawa murid pecundangmu itu pergi. Sebelum Pak Tama beneran marah, masih ada kesempatan buat pergi. Beraninya kamu merintah kami. Hari ini aku mengantar anakku melamar. Aku nggak mau bikin pembantaian. Kalian berempat, cepat minta maaf. Kalau kalian sujud, aku bisa melupakan kejadian ini. Sialan kamu. Jadi pelawak saja sana. Bisa-bisanya bikin lelucon, ha? Dasar kurang ajar. Sudah bosan hidup ya? Ya! Guru, Kamu, nggak mungkin. Kamu, aku biarin hidup deh. Istirahat sana 100 tahun, biar sembuh. 100 tahun? Pak Tama, bunuh dia. Bunuh dia! Beraninya kamu nyerang orangku. Mati kamu! hah? Ayah! Pak Tama! Kejadian hari ini akan diingat keluarga Tama. Kalian tunggu aja. Awas ya! Ayo, ayah! Kalian ini siapa sih? Sudah dibilang, soal itu nggak penting. Sekarang, Gandhi sama Yandi bisa bersama kan? Sekarang, Gandhi sama Yandi bisa bersama kan? Mimpi kamu. Suradi, jodoh itu harus sepadan. Kamu paham kan? Dulu, waktu sama Cherry juga gitu kan? Gara-gara statusmu, kamu gak pantas buat dia. Akhirnya dia pilih aku. Muridmu ini sama aja kayak kamu. Asal usulnya gak jelas. Dia gak layak. Jadi, kalau nggak setara, nggak bisa bersatu gitu. Jelaslah. Kamu kan pasti paham banget. Waktu itu, kamu gagal dapetin Cherry. Pasti sakit banget kan? Aku bakal balas biar muridmu ngerasain yang sama. Aduh, sialan. Tahu gini aku bawa sesuatu tadi. Kita jadi nggak bisa ngasih apa-apa. Aku nggak nyangka murid kita dianggap orang nggak jelas. Putriku nggak akan nikah sama orang kampung kayak gitu. Keinginan kalian nggak bakal terwujud. Begitukah? Apa kisah mereka akan ngikutin jejak Kak Suradi? Gandis, maaf. Aku ini gak layak. Aku tetap mau belain Yandi selama masih bisa dilakuin. Apapun itu akan kami kasih. Kamu sama muridmu itu cuma orang kampung yang gak punya kuasa. Kamu gak bisa ngasih yang aku mau. Cepat pergi! Kalau bisa gimana? Hormat yang mulia. Kakak, lama nggak ketemu. Kok bisa ketemu? Pas tombak Bilar nyala, aku tahu kakak muncul. Pak Chan, kalau dijabarkan, Yandi itu keponakan muridku. Jadi maharnya, biar aku yang tanggung semuanya. Mau apa? Tinggal bilang saja. Kayaknya, semuanya bisa aku kasih. Jadi ini latar belakangmu. Yang mulia,
terkait pernikahan itu, tolong berikan waktu untuk kami. 30 tahun lalu, kita berdua bersaing dan aku yang menang. Sekarang, mari kita lihat apa kamu menang. Maksudnya? Keinginanmu gak bakal terwujud. Enggak bakal! Pemusnah jiwa! Ya! Ya! Awas! Gandis! 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 Anakku! Gandis! Mati kamu! Gandis! Gandis! Guru, aku mohon, tolong Gandis. Jiwanya terpisah. Dewa pun gak bisa. Suradi, selamatkan dia. Cepat selamatkan dia. Dia ini anakmu. Apa? Ada apa? Guru, aku mohon. Ini penghancur jiwa. Jiwanya sudah terpisah. Terus, sekarang gimana? Tolong dia. Baik. Bawa ke tempat spiritual, cepat. Ayo Gandis. Cepat. Cherry. Coba jelaskan dulu. Gandis itu anakku? 20 tahun lalu, tepat di tahun kedua kita, aku hamil anakmu. Waktu itu, kenapa kamu mengusir aku? Keluargaku, pas perang penaklukan iblis, mengalami rugi besar. Kekuatan keluargaku langsung anjlok. Tetua pengen aku nikah sama keluarga Chan, buat ngangkat nama keluarga. Tapi, hubungan kita ketahuan sama tetua. Mereka maksa aku putus sama kamu. Kalau enggak, mereka bakal bunuh kamu. Makanya, aku terpaksa ngusir kamu pergi. Apa? Supaya kamu gak berharap. Makanya aku bilang, aku hamil anaknya Hafiz. Padahal sebenarnya, anak itu anak kamu. Anak itu anak kamu. Gandis anakmu. Ternyata begitu. Cherry, kamu menderita sekali. Sejak kamu diusir, aku cari tahu kabarmu terus. Tapi, kamu kayak hilang tanpa jejak. Gak ada kabar sama sekali. Aku pikir kamu benci aku. Makanya aku bertapa. Dan ketemu 2 temanku. Ini salahku. Waktu perang dulu, aku gak mau iblis dendam sama keluarga kerajaan. Makanya aku nyembunyiin identitas. Andai aku ngomong, ini gak bakal terjadi. Ini salahku. Itu masa lalu, Suradi. Sudahlah. Sekarang yang penting nyelamatin anak kita. Kalau dia kenapa-napa, aku juga gak mau hidup lagi. Aku gak bakal biarin itu. Guru, gimana Gandis? Aku pakai teknik penyatu jiwa 9 neraka buat narik jiwanya. Tapi buat masukin lagi arwah ke tubuhnya, masih butuh satu bahan yang langka banget. Apa itu? Giok jiwa takdir. Giok itu dari satu helai napas asli jiwa takdir yang jatuh ke tanah 9 neraka. Harus lewatin evolusi ribuan era, baru bisa terbentuk benda yang ngelawan takdir kayak gini. Benda ini sulit banget dicari. Aku juga nggak punya. Harta langka kayak gini,
Udah 500 tahun nggak muncul. Gandis. Barang berharga itu, aku pernah mendengarnya. Tiga hari lagi, di wilayah Agung Dayana, di timur kota tanpa malam, bakal ada acara lelang besar-besaran. Katanya, giok jiwa takdir akan muncul. Aku ke sana. Tenang dulu, nak. Kakak, belakangan ini ada iblis besar muncul di wilayah barat. Kayaknya mau nyerang kekaisaran Agung Dayana. Kali ini, keluarga kerajaan akan gabung sama penakluk iblis. Aku mau ajak kakak kembali ke kediaman raja buat ngebahas rencana. Tombak bilar ini, senjata suci penjaga Dayana yang gak ada duanya. Kayaknya cuma kakak yang bisa pakai sampai maksimal. Teman lamaku, ujungnya patah. Pakai inti giok ungu buat benerinnya. Kebetulan, di lelang kali ini, bahan itu juga ada. Yandi, ambil ini. Ini bakal bantu kamu kalau nyari aku. Yandi, mana giok yang aku kasih? Orang yang tahu giok ini akan membantumu. Kalau suatu saat butuh uang, tunjukin aja. Guru, itu giok legendaris yang konon bisa ngendaliin rumah lelang Wana kan? Bagai pemiliknya sendiri, katanya kalau punya benda ini, kayak punya kekayaan di sana. Jangan-jangan kalian pemilik rumah lelang yang lama hilang itu. Kami sudah ngasih yang bisa kami kasih. Sisanya tinggal nunggu Yandi kembali. Kalau enggak, Gandis nggak akan bertahan lama. Permisi, lelangnya di mana ya? Nggak tahu. Permisi, lelang di kota tanpa malam di mana ya? Nggak tahu. Hush. Kak! Oh. Mau ke lelang ya? Iya. Pas banget. Kami juga mau ke sana. Kalau bawain barang-barang kami, nanti kami ajak deh. Beneran? Nah, ini upahmu. Hei, barangnya berat banget. Kenapa nggak pakai jurus? Baru kesini ya? Ini wilayah rumah lelang Wana. Seluruh kota dipasang anti jurus. Jadi nggak boleh pakai jurus. Supaya yang habis lelang nggak langsung dibunuh atau dirampas. Ngerti nggak? Aku kira aku lemah. Ternyata memang dilarang. Kak, orang yang punya kekuatan hebat pas masuk ke sini jadi orang biasa yang berkuasa. Cuma rumah lelang Wana. Kalian keluarga Zam dari persekutuan penaluk iblis kan? Ayo masuk. Kak, keluarga Zam terkenal juga. Iyalah. Pembantu nggak boleh masuk. Aku bukan pembantu. Kak, dia bukan pembantu. Kami cuma minta tolong kok. Dia tetap aja budak. Ini rumah lelang Wana, bukan tempat orang rendahan. Pergi sana. Lah, orang kampung. Baru juga kemarin. Kamu sampai terpuruk kayak gini. Dasar pecundang. Kamu lagi? Lagi-lagi ketemu. Gak nyangka bakal ketemu kamu di sini. Tuan muda, Anda kenal sama dia? Hah? Kamu gak kenal dia? Waktu itu ada ujian serikat kan? Ada satu orang yang gak punya bakat maupun energi spiritual. Oh, ternyata dia ya. Taufik, jadi dia
Yang rebut Gandis. Iya, Paman. Gak usah saingan sama dia, biar gak nurunin kelasmu juga. Kamu sama dia itu beda level. Lelang hari ini, kita harus dapat barang terbagus dan kasih ke Gandis. Biar dia tahu siapa yang pantas buat Gandis. Sekalian biar bocah itu mundur. Siap. Hari ini, kita harus dapetin Giok Jiwa Takdir. Penting buat nyembuhin ayahmu. Kalau kita nggak dapat itu, nyawa ayahmu bisa dalam bahaya. Aku ngerti. Kak Wahyu, tolong bantuin ya. Aku juga mau belanja. Kalau kamu larang masuk nggak baik kan? Orang kayak dia, ngapain ke sini? Di sini nggak ada barang yang sanggup dia beli. Kalaupun ada, nggak bisa buat kultivasi. Terus buat apa? Itu bukan urusanmu. Boleh masuk gak? Kamu mau main kasar? Kamu mau main kasar? Di luar, kamu cuma sampah. Di sini, energi spiritual diputus. Kamu lebih payah dari orang biasa. Bisa menang lawan siapa, ha? Kalian mau apa supaya aku bisa masuk? Banyak orang nih, mending bikin dia sadar. Kalau bos besar tahu soal ini, kita yang bakal repot. Kalau lolos uji kekayaan kami, kamu boleh masuk. Tapi kalau enggak, mending pergi aja. Jangan bikin malu di sini. Kalau suatu saat butuh uang, tunjukin aja. Aku punya ini. Silakan. Aku punya ini. Silakan. Kamu bercanda? Cuma satu batu roh, mau ke sini? Mau beli apa? Cuma satu batu roh. Oh. Tuan Chico, ini... Giok hijau ada di kota tanpa malam. Tuan kembali. Tuan kembali. Semua bersiap. Cari dia. Siap! Gila, baru lihat kotak uji kekayaan meledak. Ini setara berapa batu roh? Wey. Aku boleh masuk kan? Kakak. Kakak bawa sesuatu, aku bawain ya. Kak, perlu anjing nggak? Aku bisa loh. Kayaknya mending kalian kayak tadi deh. Oh, Yandi? Kamu kok bisa masuk? Kak, barang-barang di sini mahal banget. Kamu harus siap mental ya. Aku nggak mau beli banyak. Baguslah, sesuai kemampuan sendiri aja. Tenang aja, Kak. Kalau barang kami sudah dapat dan ada sisa, kami pinjemin deh. Makasih ya. Kalau kamu butuh, aku juga bisa pinjemin. Hah? Kamu udah miskin banget gitu, masa mau pinjemin kami? Urus aja dirimu sendiri. Orang kampung itu kok bisa masuk sini? Taufik, elang gak bakal rebutan sama burung pipit. Kita tunjukin sedikit aja kekayaan kita. Biar mereka mundur sendiri. Gak usah urusin mereka. Nanti turun derajat kita. Ya. Tampaknya kalian semua udah siap banget. Aku nggak akan banyak basa-basi. Barang lelang pertama, jurus terlarang, teratai api Buddha. Jurus andalan Guru Suradi, Dewa Generasi 1. Memanggil petir langit dan api bumi. Dikumpulkan jadi teratai api yang panas. Cuma dengan satu jurus ini, ia taklukkan
10.000 iblis besar dan hancurkan jiwa sejuta iblis. Hanya saja, sejak Guru Suradi pensiun, gak diketahui kabarnya. Cuma teratai api Buddha ini yang tersisa. Ternyata ini jurus andalan guru. Guru udah pernah ngajarin aku jurus ini, tapi aku belum pernah pakai. Emang sekuat itu ya efeknya? Hadirin, harga awalnya 100 juta batu roh. Kenaikan harga minimal 10 juta. Mahal banget, mulanya aja segitu. 110 juta. Ini tujuan kita ke sini. Kalau belajar teknik ini, keluarga Zam bisa naik ke level tertinggi. 200 juta. Wow. Aku males naikin harga dikit-dikit. Aku tawar 1 miliar. Tuan muda keluarga Tama, gila juga. 1 miliar. Cuma keluarga Tama yang mampu kayak gini. Perlu aku pinjemin gak? Kamu, udahlah. Keluargamu juga nggak kaya. Gak usah ikut-ikutan. Lawan aja dia. 1,2 miliar. 1,2 miliar. Ada yang lebih tinggi? Semuanya, ini teknik terlarang tingkat atas yang langka. Apalagi ini teknik peninggalan Guru Suradi. Kalau kelewat sekarang... 3 miliar. Kak, harta kita paling cuma 1,5 miliar. Keluarga Tama mentang-mentang kaya, seenaknya banget. Gimana lagi? Kalau hartaku segitu, ya emang enak banget dong. Baik, 3 miliar 1 kali. Kalau kalian pengen banget teknik ini, aku bisa pinjemin. Harta recehmu itu buat nyemil juga gak bakal cukup. Bilang aja mau atau enggak. 3 miliar batu roh 2 kali. 3 miliar batu roh 3. 10 miliar. Siapa dia? Aku nggak kenal. Miskin aja berani nawar segitu. Kamu ngapain? 10 miliar? Emang ini pasar sayur? Udah nawar harus bayar. Ya aku bayar. Kamu bayar pakai apa? 10 miliar batu roh. Keluarga Zam dijual pun gak sampai segitu. Tenang. Aku paham. Aduh, orang kampungan. Kalau nawar tapi nggak sanggup bayar, bisa-bisa nyawa taruhannya. Aku sanggup atau enggak, bukan urusanmu. Aduh. Taufik, cepat naikin harganya. Ayo beli, kita gak sanggup bayar ya. Oke, kalau gitu aku ikutin. 12 miliar. Ya, kalau mau beli silahkan saja. 15 miliar. Hah? Jangan tawar lagi, kami nggak bisa bayar. Gila, kamu beneran gila. Itu harga yang kamu ajukan ya. Kami gak ikutan ya. Kami gak hutang sama kamu kan. Orang kampung, soal kekuatan kamu nggak bisa menang. Soal kekayaan, kamu makin kalah. Hari ini bakal ku kasih lihat jarak antara aku dan kamu. 18 miliar. 20 miliar. 30. Taufik, keluarga Tama, udah yang teratas di persekutuan penakluk iblis. Teratai api Buddha emang bagus, tapi gak penting buat kita. Tapi Jangan sampai emosi nutupin akal sehat. Target kita, giok jiwa takdir. Jangan buang batu roh buat barang lain. orang kampung, aku mundur. Aku mau lihat kamu bayar gimana 20 miliar itu. Aku mau ingetin, kalau menang lelang dan pas acara selesai ternyata nggak bisa bayar, maka... Aku akan nurut. Baik, teratai api Buddha terjual. Dek, orang ini udah gila. Mending kita pergi aja. Gak bisa, udah dijaga. Mati deh kita. Itu gioknya.
Kalau dapat barang ini, ayah bisa selamat. Semuanya, ini giok jiwa takdir. Berasal dari kedalaman neraka, terbentuk dari energi kehidupan dan kematian. Butuh 1000 tahun untuk jadi seukuran ibu jari. Tapi giok ini sudah berumur 10.000 tahun. Bisa memperkuat roh, bahkan hidupin yang sudah mati. Harga mulai 1 miliar, setiap nawar minimal 100 juta. Silakan, dimulai. Taufik, gimana pun caranya, kita harus dapat. Kami tawar 50 miliar. Kami tawar 50 miliar. Aku mau lihat siapa yang berani rebut dari aku. Kak Yandi, ini salahku. Cepat pergi. Cepat pergi. Awas! Gandis! Gandis! Nyawa Gandis lebih berharga. Aku rela. Kasih segalanya. Aku tawar semua yang aku punya. Kok punya ini? Pakai aja, berapapun. Kok punya ini? Brengsek! Semua yang ku mau kamu pasti rebut juga. Aku cuma rebut balik, kenapa? Hah? Pecundang. Hari ini aku kasih tahu kamu. Rasanya mempermalukan diri sendiri. Loh, kok dibalikin? Hadirin, semua barang di lelang malam ini milik Tuan Yandi. Apa? Apa maksudmu? Ini adalah seluruh aset keluargaku. Apa tawaranku lebih rendah dari dia? Seluruh aset keluarga Tama kalah sama dia. Ibaratnya angka di tokenmu cuma secangkir teh. Dan token ini Apa? Secangkir teh? kayak lautan tak berujung. Hah? Tuan Taufik yang mempermalukan diri sepertinya kamu. Hah? Tuhan Yandi, kamu ini siapa? Taufik, nyawa ayahmu cuma bisa diselamatkan giok jiwa takdir. Rebut! Kamu yang memaksaku. Giok jiwa takdir harus jadi punyaku. Obat terlarang, menghalangnya udah gak ngaruh, kekuatannya kembali. Taufik, kamu melanggar aturan kota. Mati kamu! Sentuh dia, kamu mati. Sentuh dia, kamu mati. Dia yang langgar aturan. Tuan Ciko, aku bawa semua aset keluarga Tama buat ikut lelang ini. Tapi adikmu malah serahin semua barang di sini ke pecundang itu. Dia yang langgar aturan duluan. Gak perlu banyak omong soal keputusan adikku. Jangankan semua barang di sini. Seluruh rumah lelang Wana, kalau dia mau, kami kasih semuanya dengan hormat. Apa? Tuan Ciko, kamu bercanda ya? Sampai ini, apa pantas digituin? Ciko, hormat pada Tuan. Apa? Dia, masa dia bisa jadi ini? Kalian salah orang ya? Gak mungkin salah. Token dari Tuan. Lihat token ini, jadi teringat. Tuanku. Mereka baik-baik aja. Tunggu. Sudah melanggar aturan, mau kabur gitu aja? Tuan Ciko, hubungan kita cukup baik. Kamu nggak menghargai keluarga Tama. Kalian yang nggak menghargaiku duluan.
Pergi. Mulai sekarang keluarga Tama dilarang ke sini. Aku nggak bisa terima. Kamu nggak bakal hidup tenang. Semua, lelang hari ini selesai. Silakan pulang. Tuan, masih ada lagi yang kamu mau? Inti giok ungu, kalau ada. Makasih ya. Aku pergi dulu. Tuan besar 100 tahun lalu menghilang. Aku cari nggak ketemu. Bisa gak ajak aku ke mereka? Aku juga ikut. Boleh kok. Guru pasti senang ketemu kalian. Tuan Yandi, maafin aku ya. Tuan Yandi, sebelumnya aku nggak tahu kamu siapa. Maaf ya kalau ada salah kata. Tuan, kami salah. Mohon ampun. Tuan, maaf. Tadi kami nggak mengenalimu. Ampuni kami. Sombong dan cuma bisa menjilat. Aku ngajarin itu. Kami salah, Tuan. Ampuni kami. Tuan, hukum mereka. Tuan ini baik. Nggak tega bunuh kalian. Pergi. Aku nggak mau lihat kalian. Baik, Tuan. Tadi kalian pengen ini kan? Ambillah. Ini terlalu berharga. Terlalu berharga. Hah? Yuk pergi. Baik. Hari ini kita ketemu orang baik. Tenang, Tuan. Jurus Tuan besar bisa melawan takdir. Ditambah giok jiwa takdir. Nona Gandis pasti selamat. Guru, aku beneran udah secepat mungkin. Apa aku terlambat? Aku butuh lebih dari 1 jam buat nyelamatin dia. Sudah tua nih. Guru, Udah tua aku. maksudnya? Dasar bocah bodoh. Kalau aku udah turun tangan, kapan pernah gagal, ha? Lihat aja. Kak Yandi, makasih banyak ya. Harusnya aku yang makasih. Kamu nyelamatin aku lagi. Syukurlah. Akhirnya gak ngikutin jejak Kak Suradi dulu. Oh ya, guru besar mana? Pergi ke kediaman raja. 3 hari lagi ulang tahun pangeran. Keluarga terpandang di persekutuan penakluk iblis bakal datang. Raja mau milih pemimpin serikat. Buat mimpin serikat ngelawan klan iblis. Raja nunjuk Suradi jadi penguji. Beliau ke sana buat persiapan. Yandi, kamu wakilin kita aja buat ngucapin selamat. Guru nungguin inti giok ungu buat senjatanya. Chiko, Yuna, kalian ikut bareng Yandi. Siap. Tuan Yandi? Hah? Pemilihan pemimpin serikat, gimana kalau Tuan ikut? Nggak usah. Aku masih tahu diri. Lagian aku kan biasa aja. Masa aku mimpin serikat? Tuan jangan-jangan belum sadar seberapa kuat dirinya. 2 guru kita standarnya tinggi banget. Jenius biasa nggak bakal dilirik.
Kalau mereka mau terima Tuan Yandi, artinya kemampuannya pasti luar biasa. Pilihan guru pasti nggak salah. Aku jadi gak sabar lihat kemampuan Tuan. Yuk jalan. Kamu siapa? Gak tahu ini daerah kediaman raja. Penjaga, kami kesini buat ucapin selamat ke pangeran. Selamat. Kalian siapa? Kami dari keluarga Chan. Keluarga Chan? Chan dari wilayah tengah itu. Kalian gak tahu ya? Hari ini, yang boleh datang ke kediaman raja hanya keluarga besar persekutuan penakluk iblis. Setidaknya mereka orang-orang penting juga. Kalian belum pantas buat datang. Balik sana. Beliau ini pemimpin rumah lelang Wana. Apa kurang pantas? Pemimpin rumah lelang Wana? Benar. Jadi tolong, kasih jalan. Tetap saja nggak boleh. Tetap saja nggak boleh. Jenderal Tama. Waktu itu gara-gara mereka, aku sampai nggak dapat giok jiwa takdir. Rumah lelang Wana tersebar di seluruh area kerajaan. Ngumpulin barang langka dari seluruh dunia. Kenapa nggak boleh? Yang diundang itu, yang berjasa lawan klan iblis. Pahlawan kerajaan saja. Rumah lelang Wana itu apa? Cuma sekumpulan pedagang. Emang pernah lawan iblis demi negara, rumah lelang Wana, dan tuannya juga belum pantas. Nggak nyangka kalian jatuh secepat ini. Hah? Waktu itu di kota tanpa malam, kalian angkuh dan sombong banget kan? Hah? Kenapa jadi lemes gitu? Gak tahu diri. Sekarang kalian datang nyerahin diri. Giliranku buat hajar kalian. Dendam ini, aku masih ingat banget. Termasuk kamu. Padahal aku udah tulus banget sama kamu. Tapi kamu malah pilih si sampah ini. Sekarang, udah di depan gerbang aja nggak bisa masuk. Nyesel banget kan? Karena pilihanmu payah banget. Sekarang, nyesel juga udah terlambat. Ngapain bengong? Tangkap mereka. Kurang ajar. Karena nyelonong ke kediaman raja, aku bunuh pun gak masalah. Cepat. Pangeran datang. Ada apa? Pangeran, hari ini pestamu. Rakyat jelata ini maksa buat masuk. Kami akan hukum mereka. Maksa masuk? Kami cuma mau ngucapin selamat. Kalian siapa? Kami dari keluarga Chan. Keluarga Chan? Emang diundang ya? Keluarga Chan di persekutuan kita termasuk terlemah. Kekuatannya nggak seberapa. Nggak ada kontribusinya. Wajar aja nggak masuk daftar undangan kita. Kalau kalian? Rumah lelang Wana. Dan ini tuan kami. Rumah lelang Wana? Oh, Pangeran. Mereka itu cuma pedagang saja. Nggak ada jasa perangnya. Pangeran, mereka itu cuma pedagang saja. Nggak ada jasa perangnya. Mereka ini nggak pantas hadir di pesta ulang tahunmu. Iya, Pangeran. Kalau semua orang bisa masuk, nanti namamu tercoreng. Sudahlah. Aku hargai niat baik kalian. Pulanglah. Tunggu. Guruku datang ke pestamu. Aku harus ketemu dia. Gurumu ya gurumu, kamu ya kamu. Masa modal kenal doang mau masuk ke sini? Mimpi kamu. Yandi, ambil ini. Ini bakal bantu kamu kalau nyari aku. Tunggu. Tunggu. Hah? Lihat ini. Hah? Hah? Kenapa kamu punya itu? Kau punya ini? Pangeran, cincin giok ini harusnya milik raja. Jangan-jangan kamu mencurinya ya? Pengawal, bunuh dia. Pangeran, kamu. Cincin naga biru dan naga lilin sepasang. Yang naga biru di ayahku, sedangkan satunya lagi milik pamanku. Kamu, kok bisa punya? Pangeran, pamanmu itu guru Kayandi.
Cincin ini dia kasih ke Kayandi. Dia yang suruh kami ke sini. Kok nggak bilang? Tuan kami nggak maksa pakai statusnya. Nggak kayak seseorang yang seperti itu. Nggak pakai koneksi sebagai senjata, nggak memaksa status. Paman nggak salah nilai orang. Kalau gurumu adalah benar pamanku, aku harusnya panggil kamu kakak. Pangeran, nggak perlu. Rahmat, mata kamu buta. Kamu ini jenderal. Masih mau kerja nggak? Maaf, aku yang gak tahu diri. Beraninya sama kakak pangeran, mau mati ya? Sudah, hari ini aku maafkan. Kalau keulang, keluarga Tama nggak usah kerja lagi. Ini karena pangeran. Jangan marah ya. Sampah itu sekarang didukung pangeran. Tahan dulu aja. Hal kayak gini, kalau aku tahan terus, berarti aku bukan Taufik. Mau ngapain? Di antara semua pasukan, keluarga Tama yang prestasinya paling tinggi. Tapi pangeran ternyata buta. Mereka ngeremehin kita dan ngasih perlakuan istimewa ke Yandi si sampah itu. Kalau kerajaan kayak gitu, dan kita masih setia juga, apa artinya? Kamu mau? Klan Iblis udah kontak diam-diam sama kita. Kita juga udah sepakat. Nanti kita gabung sama klan Iblis. Menggulingkan kerajaan bersama pasti nggak sulit. Nanti seluruh negeri ini akan dikuasai keluarga Tama. Kak, kamu kan jenderal besar pasukan terkuat di negeri ini. Hari ini kamu nyalon jadi pemimpin, pasti menang. Nanti kita sekongkol sama klan Iblis. Terus nggak perlu keluar tenaga buat ngalahin kerajaan. Tapi... Di dunia ini, sejak awal siapa yang kuat, dia yang didengar. Kekuatan keluarga Tama udah jadi yang paling kuat di Dayana. Ngapain masih ngikutin kerajaan? Coba pikir deh, pangeran itu beraninya nampar mukamu di depan umum. Kerajaan yang kayak gitu, apa pantas dapat kesetiaanmu? Oke. Belum lama ini, klan Iblis nyerang lagi perbatasan Dayana. Banyak pendekar kita tewas dan terluka. Hari ini, ulang tahun pangeran. Semuanya, aku mau pakai kesempatan ini buat milih pemimpin serikat untuk persekutuan penakluk Iblis. Dan serang balik. Bagus, bagus. Tombak bilar ini adalah senjata tingkat tinggi. Udah bunuh jutaan iblis. Dengan inti giok ungu, udah kembali ke kondisi terbaik. Pemimpin terpilih akan memiliki tombak bilar ini. Tombak biliar itu senjata langka. Aku maju. Rahmat dari keluarga Tama, jenderal besar bersedia bertanggung jawab sebagai pemimpin serikat. Ada keberatan? Rahmat juga pendekar terkuat saat ini. Selama ini udah banyak berjasa buat kita. Dia pantas jadi pemimpin serikat. Kekuatan Rahmat, semua orang juga udah tahu. Jabatan jenderalnya itu dikasih langsung sama raja. Pandangan raja nggak bakal salah. Para pejabat istana kerjanya cuma ngejilat aja ya. Emang dia pantas jadi pemimpin? Ada yang mau nantang dia? Yang mulia, keluarga Tama emang keluarga tertinggi di persekutuan. Bakat dan kekuatan Rahmat juga terbaik di generasi muda keluarga Tama. Kalau dia pemimpinnya, kami terima. Kami juga setuju. Yandi, Oh? kamu gimana? Aku... Guru, kekuatan Kayandi jangan dibandingin. Iya, aku masih lemah. Mending nggak ikut. Nanti bikin malu. Dasar. Siapa bilang kamu lemah? Guru yang selalu bilang gitu. Kalau nggak ada yang nantang, pemimpin serikat. Siapa bilang nggak ada? Aku maju. Aku lagi kesal banget. Saatnya dilampiaskan.
Kekuatan kakakku harusnya lebih besar dari guru serikat abadi. Tapi ternyata dia nggak bisa kalahin Rahmat. Raja memang bijaksana. Jenderal besar yang kamu tunjuk. Kekuatannya hebat banget. Mata Raja memanglah sangat tajam. Keluarga Tama emang dasarnya kuat. Rahmat benar-benar hebat. Segini aja. Udahan mainnya. Iya. Apa? Matilah. Kakak! Maaf Tuan, bikin kamu malu. Tulang dada patah. Organmu hancur. Kak Ciko itu sahabatku. Kamu mau bunuh dia? Siapa suruh lemah gitu? Aku belum serius. Tunggu. Arena ini nggak bisa kamu tinggalin begitu aja. Kamu mau lawan aku? Kamu mau ikut serikat? Padahal kamu nggak punya bakat. Lawan kamu, jatuhin harga diriku sih. Kalau kamu berlutut dan sujud ke aku, akan aku ampuni. Kak Yani, jangan lawan dia. Gak usah terpancing. Yandi, begitu naik, tantangannya dimulai. Kalau turun sekarang, melanggar aturan. Guru besar. Kalian setuju kan? Ya, aturan kerajaan nggak boleh dilanggar. Tuan Yandi, dengerin tuh gurumu. Guru, kamu tahu Kak Yandi gak punya energi dan bakat. Dia gak mungkin menang lawan Rahmat. Menang atau kalah, kita belum coba. Sana. Iya, menang atau kalah, sini kita coba aja. Aku bakal bunuh kamu dengan satu pukul. Oke. Kalau guruku suruh, aku maju. Ku kasih tahu ya, di arena ini, hidup mati tergantung nasib. Siapapun yang mati, nggak boleh salahin lawannya. Itu sudah pasti. Siap-siap mulai. Yandi, gurumu nyuruh kamu masuk mulut harimau. Sepertinya emang udah nggak butuh kamu lagi. Baru lihat ada guru sejahat itu. Langsung jurus mematikan? Ini, Tuan Yani nggak akan selamat. Tuan Yandi baik-baik aja. Kamu pakai tenaga gak? Sialan. Kamu belum makan ya? Nggak berasa. Pukulan Rahmat nyaris bikin aku tewas. Tapi Tuan nggak terluka. Kakak. Ini murid yang kamu latih ya? Pandanganmu memang masih sehebat dulu. Gak masuk akal. Rahmat main-main ya? Yang benar saja. Masa Yandi lebih kuat? Nggak mungkin. Bukannya kamu orang lemah. Kok kamu lemah banget? Geli aja enggak. Aku habisin kamu. Hiya! 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 No! No! Wah. Dia ngalahin Rahmat dengan satu pukulan. Dia nggak mati kan? Di arena, hidup mati itu nasib. Dia sendiri yang bilang. Kalau mati ya sudah. Aku udah tahu. Aku udah yakin dari awal. Tuan Yandi pasti kuat. Selamat Rajaku, turut berbahagia. Yandi cuma mukul sekali, bisa ngalahin Rahmat. Murid kakak Anda ini sungguh seorang jenius sejati. Aku kaget. Ternyata kamu nipu semuanya. Aku pun hampir salah lihat. Kamu sebenarnya jenius hebat. Guru selama ini nipu aku. Kalau aku nggak nipu, emang kamu bakal latihan sekeras itu? Sampai sehebat sekarang? Guru, jadi kekuatanku gimana? Aku kurang tahu. Gimana kalau kita bertarung sebentar? Baik,
tolong bimbing aku. Dulu, kakak sendirian lawan jutaan pasukan iblis. Nggak terluka sedikit pun. Ternyata, Yandi muridnya juga bisa lawan dia dan berimbang. Ayah, kekuatan Kak Yandi kayaknya nggak kalah dari Paman Suradi. Murid yang melampaui gurunya. Kak Yandi hebat banget ya. Murid yang melampaui gurunya. Guru, nggak apa-apa. Nggak ada lagi yang bisa kuajarin. Menjadi gurumu, keputusan terbaik yang pernah kubuat. Mulai hari ini, kamulah pemimpin serikat. Persekutuan penakluk iblis! Persekutuan penakluk iblis! Yang mulia, Kenapa panik begitu? klan iblis udah nyebrang jurang keabadian dan nyerbu pusat kerajaan. Di sana ada penakluk iblis kan? Serta keluarga Tama. Kok bisa ditembus secepat itu? Taufik memberontak, merusak formasi, dan gabung ke klan iblis. Apa? Yang mulia, aku siap pergi ke jurang keabadian buat nyerang mereka semua. Mulai sekarang, kekuasaan militer kita akan dipegang oleh Yandi. Seluruh persekutuan penakluk iblis, ikuti perintah Yandi. Siap! Yandi, kelanjutan kekaisaran bergantung padamu. Siap. Dulu yang ngalangin keluarga Tama. Sekarang yang bukain jalan keluarga Tama. Taufik, paling cerdik memang kamu ini. Tentu saja. Oh, Yang Mulia, gimana dengan kesepakatan kita? Tenang aja. Setelah aku musnahin kerajaan Dayana, Raja Dayana bebas buat kamu ajalah. Makasih Yang Mulia. Semuanya, begitu lewatin jurang keabadian, kita langsung sampai di pusat kerajaan. Kalau ketemu orang bodoh, musnahkan tanpa sisa. Musnahkan tanpa sisa. Yandi, kamu dasar sampah. Beraninya ngalangin ketua iblis kayak semut nantang gajah. Taufik, kamu juga rakyat Dayana, tapi malah berkhianat. Dosamu besar. Diam kamu. Dari dulu itu, yang menang jadi raja, yang kalah mati. Hari ini, aku mau lihat. Gimana kamu mati? Oh, tombak bilang. 100 tahun lalu, Suradi pakai tombak itu buat musnahin seluruh klanku. Sekarang jadi punyamu toh. Aku penasaran gimana nanti nasibmu dan Suradi. Bunuh dia! Aku nggak rela. Aku nggak rela. Naik ke langit, turun ke neraka, seberangi api, tebus karma dan dosa. Kamu bahkan lebih hebat dari Guru Suradi. Kalau nggak bisa aku milikin, sampah itu juga nggak boleh dapetin.
Hah? Kalau nggak bisa aku milikin, sampah itu juga nggak boleh dapetin. Kak Yandi, Sekarang giliranku. Jagain kamu. Menang!